Sudah tahu belum? Ada sosial media baru yang belakangan ini booming di masyarakat. Namanya adalah Clubhouse. Sosial media berbasis obrolan audio ini beberapa waktu yang lalu juga sempat digunakan oleh CEO Tesla yaitu Elon Musk untuk ngobrol begitu. Dan akhirnya dari situ jadi banyak yang penasaran apa sih sebenarnya Clubhouse ini? Aplikasi ini sudah ada sejak Maret 2020 dan bisa di-download dengan akses yang terbatas. Hanya pengguna iOS saja yang bisa mendownload aplikasi ini. Tapi nggak asal download. Kalau kita tidak punya invitation atau undangan yang diberikan oleh pengguna yang sudah mendownload Clubhouse sebelumnya, kita tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut. Meskipun aplikasi Clubhouse ini sedang trending dan banyak digunakan oleh masyarakat, tapi ada kemungkinan Clubhouse akan diblokir karena belum terdaftar dalam sistem penyelenggara elektronik di Indonesia. Media sosial yang satu ini sudah ada sejak setahun lalu, tetapi baru akhir-akhir ini menjadi pembicaraan. Dibandingkan dengan media sosial lain, Clubhouse minim fitur. Aplikasi ini hanya memungkinkan pengguna mendengar percakapan pengguna lain, memberi komentar suara, dan hanya bisa mengundang 2 orang lain untuk mengunduh aplikasi ini. Ruang percakapan yang dibuat oleh pengguna berisi konten yang informatif. Ada topik mengenai kesehatan mental, bisnis, hingga hiburan. Seluruhnya berbasis audio. Nah, netizen udah pada tahu belum nih? Tahu, aku punya kok. Menariknya kita tuh bisa ngobrol sama banyak orang secara langsung. Dan menarik juga sih aplikasinya karena banyak informasi yang kita dapat. Udah tahu aplikasi Clubhouse belum? Nggak tahu, apaan tuh? Oh, tahu, kebetulan saya juga pakai aplikasi itu. Apa sih menariknya pakai Clubhouse? Clubhouse menariknya sih dia beda dari aplikasi yang lain, sosmed lain. Dan kebetulan juga lagi masa pandemi, jadi jarang ketemu orang. Di aplikasi Clubhouse itu kita bisa dengerin suara-suara dan mendapat informasi. Sampai saat ini, Clubhouse tersedia di ponsel berbasis iOS saja. Namun, aplikasi ini belum terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berlaku sejak November 2020, aplikasi yang belum terdaftar dapat diputus aksesnya. Dan memang sebagai penyelenggara layanan elektronik di Indonesia, bagus juga bahwa ini memang harus terdaftar. Mereka harus mendaftarkan diri untuk memberikan layanan. Kalau memang mereka tidak mendaftarkan diri, artinya tidak mengikuti peraturan di Indonesia, memang seharusnya diblokir. Walaupun televisi, film, dan semua multimedia sudah masuk ke dalam handphone dan bisa dinikmati dengan cepat, dan tidak ada alasan orang mau menikmati audio saja. Tetapi sampai hari ini radio tidak mati. Kenapa? Karena radio bisa dilakukan, misalnya orang sambil nyetir dengan radio, lalu sambil kerja dengan radio, kan sambil kerja sambil nyetir nonton TV bisa celaka. Jadi itu. Nah, saya lihat di sini niche yang didapatkan oleh Clubhouse. Hingga saat ini, akses untuk mendownload Clubhouse memang masih terbatas ya. Tapi dengan semakin banyaknya peminat dari aplikasi ini, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pengguna Android juga bisa menikmati aplikasi ini. Anita Mae, Indra Raharja, Jakarta.